Hai, Baba yang bicara tentang 3I Atlas atau kerennya Three Interstellar Atlas yang sekarang tuh ramai dibicarakan dalam konteks kosmologi dan spiritualitas. Teman-teman, jadi kalau kita percaya pada apa yang dikatakan oleh NASA, Badan Antariksa Amerika Serikat, yang kalau dalam bahasa Yahudi itu artinya deceive atau kebohongan, lalu kita akan bandingkan dengan pernyataan dari Darius J. Wright yang bicara soal konstruksi yang kita tinggali ini, maka persepsi tentang Three-Eye Atlas sangat berbeda. Menurut Darius, kita berada dalam suatu konstruksi dengan 13 level konstruksi, ya. Dan level ke-10 adalah Atlas. Atlas itu adalah dalam mitologi penyangga bumi. Hanya distorsinya bahwa dalam mitologi dia menyangga bumi dari bawah, sementara menurut Darius dia itu menyangga bumi dari atas, as above so below. Nah, apa itu Three-Eye Atlas? Nah, tergantung kita mau percaya pada NASA atau mungkin konsep out of body experience si Darius J. Wright yang memang dia sudah melakukan out of body experience, lalu dia melihat apa yang ada, yang terjadi di konstruksi kita dari sisi lain, teman-teman. Jadi Three Interstellar Atlas itu kalau menurut NASA itu adalah suatu fenomena yang akan terjadi pada tanggal 27 November sampai sekitar 27 Januari. Dia berkunjung sekitar katakanlah 2 atau 3 bulan ke depan ya. Nah, dia itu ditafsirkan dengan berbagai macam konsep. Nah, sekarang kita lihat apa yang dikatakan oleh Darius. Darius mengatakan bahwa dari level 10 konstruksi itu ada yang disebut atlas. Semakin tinggi konstruksi, semakin sedikit entitas yang ada di situ. Nah, atlas itu dia itu menyangga bumi dari atas. Nah, dia itu berbentuk makhluk, ada 3 orang, ada 3 entitas ya, bukan orang, yang mereka itu datang ke bumi. Nah, ini yang dikatakan Darius ya. Jadi Three-Eye Atlas itu bagian dari kerajaan atau surga yang ke-10. Dia membawa 3 entitas atau makhluk angelic yang bersifat sangat intelijen dan sekarang akan hadir ke sini. Dia tidak menggenggam segala sesuatu dari bawah, tetapi dia menggenggamnya dari atas. Makanya disebut seperti di atas juga di bawah. Kita berada dalam suatu kreasi 12 dari 13 heaven. Ya, nah, yang disebut spaceship yang katanya itu adalah Three-Eye Interstellar itu sebenarnya adalah kedatangan mereka. Ya, mereka itu ada bukan jauh, berada di mana, mereka ada di sini di frekuensi yang berbeda. Jadi teman-teman, kita tinggal memilih, kita mau percaya pada konsep dari Darius J. Wright yang mengatakan bahwa sebenarnya semuanya itu ada di sini dengan level frekuensi yang berbeda-beda, sehingga atlas juga ada di sini. Ya, beberapa orang melihatnya dalam bentuk apa yang mereka lihat, dan dia nggak jauh berapa ratus ribu kilometer di luar sana seperti yang dikatakan oleh NASA. Dan mereka itu bukan berbentuk batu, berbentuk gas, berbentuk komet, berbentuk cahaya, enggak. Dia adalah entitas yang sangat-sangat tinggi yang selama ini mengholding kita, dan dia datang untuk suatu misi ya. Misinya apa? Yang pasti bukan menghancurkan kita, tapi memberikan frekuensi tertentu yang kita butuhkan sehingga kita bisa terkoneksi kembali dengan remembering dari konstruksi. Seperti yang digambar tadi yang dibuat oleh Darius J. Wright pada saat dia melakukan out of body experience. Jadi teman-teman tergantung mau percaya sama NASA yang lebih destruktif, menakutkan, mengkhawatirkan, dan ilusi, atau Darius yang memang udah pernah melihat dari sana, dari sisi lain. Baik, di bagian terakhir ini Baba akan membahas atau memberikan masukan atau hanya sharing tentang apa yang menurut Baba terjadi. Jadi gini,
kita masuk pada sebuah kesadaran, ya. Kita masuk pada suatu kesadaran. Kalau dari sudut Arkon itu namanya kesadaran teknologi, dan kesadaran teknologi itu dia dibuat secara digital yang menggambarkan apa yang ada di luar angkasa sana sebagai apa yang kita pelajari selama ini, banyak planet, banyak komet, banyak supernova dan lain-lain. Tetapi di sisi lain itu kita juga berhadapan dengan sebuah kesadaran remembering, ya, yang mulai benar-benar membawa kita pada sebuah remembering, recognizing, dan knowing bahwa apa yang diajarkan selama ini itu nggak selalu tepat. Nah, menurut Darius J. Wright itu kita berada dalam suatu konstruksi. Nah, di dalam konstruksi itu kita di taking care banget, ya. Ya, jadi kita sebagai entitas yang nyawer di konstruksi ini dengan energi kita jauh sebelum kita ada di sini, lalu kita memutuskan bermain di game which I am not, itu nggak sendirian. Banyak entitas-entitas yang juga masuk pada permainan ini, tapi di konstruksi di level surga yang berbeda. Ada 1, 2, 3, 4 sampai 13, ya. Nah, kita berada di level pertama. Kita benar-benar bermain secara fisik, dan ini ada yang paling sulit. Tapi kita nggak sendirian, karena konstruksi yang ada di atas kita itu juga bermain, ya. Walaupun memang konstruksi 2 dan 3 yaitu bangsa-bangsa galaksi, ya, seperti Pleiadian, Arcturian dan lain-lain, juga di konstruksi ketiga yaitu kaum Anunnaki, mereka bermain mengontrol kita melalui teknologi. Tetapi ya ketika kabut lupa sudah mulai tersingkirkan dan kita mulai ingat kembali realita kita, maka kita akan terkoneksi dengan Tri Interstellar Atlas yang ada hubungannya dengan konstruksi, yaitu mereka berasal dari level ke-10, ya. Jadi kita punya pilihan nih, kita mau tetap ada di konstruksi teknologinya Arkon, ya, seperti yang Baba udah bahas di video-video Baba, atau kita mau masuk pada kesadaran bahwa kita ada dalam 12 konstruksi, dan konstruksi ke-13 itu yang menyelimuti kita. Lalu ada entitas-entitas yang sama dan sederajat dengan kita yang juga bermain di level konstruksi ini, termasuk Atlas. Nah, teman-teman kalau mau tahu Atlas, lihat mitologinya seperti apa, tapi nggak semuanya benar. Karena di mitologi dia digambarkan sebagai raksasa ugly yang mengholding bumi yang bulat, sementara sebenarnya dia itu ada di atas kita. Lalu kita tahu bahwa kita nggak sendirian, bahwa ada suatu power yang ada juga di konstruksi ini yang memutuskan untuk bermain di level Atlas, di level konstruksi ke-10 yang selama ini mengholding kita dari atas. Makanya hukumnya adalah as above so below. Nah, dia itu kalau menurut yang sekarang dibicarakan bahwa akan hadir sejak tanggal 27 November sampai 27 Januari, maka kehadiran dia itu sebenarnya udah ada sejak lama. Udah ada sejak dulu. Dia nggak di mana-mana, karena dia ada di sini, di kekinian, di frekuensi yang berbeda. Nah, apapun yang dikatakan di internet itu tujuannya adalah untuk remembering, untuk kita ingat kembali bahwa kita, entitas-entitas yang hadir di konstruksi ini itu sama dan sederajat, masing-masing bermain di permainan which I am not dengan misi masing-masing. Dan sahabat kita, entitas yang bernama Atlas itu, dia menghadirkan diri secara informasi, tapi dia udah ada. Nah, dia akan memberikan apapun itu yang harus diberikan menurut Baba sih aktivasi remembering yang lebih dalam bagi kita yang memang masuk dalam permainan tetapi lupa pada si Atlas ini. Ya, jadi teman-teman tergantung sih teman-teman mau percaya yang mana, terserah juga. It's okay. Mau percaya bahwa yang dikatakan NASA dia dalam bentuk komet atau green light atau apapun itu nggak apa-apa, karena itu bagian dari teknologi yang ingin tetap mengontrol kita di bawah kendali mereka. Atau kita mulai remembering, kita ingat kembali lalu kita memilih mana yang mau kita remembering.
Oke, jadi pertanyaannya apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita fokus pada remembering konstruksi. Kalau teman-teman mau, konstruksinya Darius J. Wright itu teman-teman screenshot, lalu teman-teman print, lalu teman-teman lihat itu ya, dalam meditasi lihat, lalu bilang, saya pengen ingat sebenarnya apa sih ini ya. Nah, lalu nanti akan ada aktivasi. Nah, mungkin Atlas, sahabat kita yang dari level dimensi ke-10 itu akan mengaktifasi remembering kita, lalu kita akan remember, recognizing, dan tahu. Nah, apapun yang dikatakan oleh internet bahwa dia akan hadir pada tanggal 27 November 2025 sampai 7 Januari 2026 itu nggak apa-apa, karena itu yang mereka bisa pakai untuk masuk pada waktu linier. Tapi kita tahu bahwa Atlas selalu ada di sini di frekuensi lain, dan kita satu sama lain ya, entitas yang namanya Atlas ya, itu kita kenal apapun bentuknya. Nah, ada beberapa orang di dunia ini yang bisa melihatnya di antara awan-awan atau di antara dua pohon atau di mana aja. Kalau kita punya frekuensi yang sama dengan Atlas, kita bisa mengenal. Ya, jadi teman-teman, ini exciting banget. Kita nggak sendirian, kita berada dalam sebuah konstruksi yang akan melakukan riset besar-besaran yang sudah di preset sebelumnya, dan kita bermain dengan konteks kesadaran remembering, sehingga nggak ada yang harus kita khawatirkan, nggak ada yang harus kita takutkan, tapi kita sadar bahwa kita memilih mana yang mau kita pilih, teknologi NASA atau kita percaya aja apa yang dikatakan oleh Darius, karena dia memang pernah benar-benar ke sisi lain dan melihat semuanya dari sisi lain. Rahayu Kinasi teman-teman.